نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. أما بعد، قال الشيخ المؤلف رحمه الله تعالى بالسند المتصل إلى الإمام أبي زكريا يحيى بن شرف الدين النووي في كتابه رياض الصالحين، قال رحمه الله تعالى: وعدم النفع به وببركة علومه وبكم في الدارين آمين. رضي الله عنكم. في باب التوبة الحديث العاشر عن أبي نجيد بضم النون وبفتح الجيم عمران بن الحسين الخزاعي رضي الله عنهما أن امرأة من جهينة أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي حبلى من الزنا، فقالت: يا رسول الله، أصبت حدا فأقمه علي. فدعا نبي الله صلى الله عليه وسلم وليها فقال: أحسن إليها، فإذا وضعت فأتني بها. ففعل، فأمر بها نبي الله صلى الله عليه وسلم فشدت عليها ثيابها، ثم أمر بها فرجمت، ثم صلى عليها. فقال له عمر: تصلي عليها يا رسول الله وقد زنت؟ فقال: لقد تابت توبة لو قسمت بين 70 من أهل المدينة لوسعتهم. وهل وجدت أفضل من أن جادت بنفسها لله عز وجل؟ رواه مسلم. Alhamdulillah wa syukurillah ala ni'matillah wa ala barakatillah. Salawat dan salam kepada Rasulullah. Segala puja dan puji syukur kita panjatkan kehadrat Allah Subhanahu wa taala di akhir-akhir bulan suci Ramadan dalam keadaan sehat wal afiat, nikmat sehat dan afiat, taufik dan hidayah, iman dan Islam. Dapat kita jalankan puasa sebulan penuh. Sudah di ambang pintu hari raya. Semoga diterima amal ibadah kita siang dan malam, puasa dan tilawatul Quran dan qiyam dan bangun malam dan zikrullah dan tilawatul Qur'annya. Pengajian kita di dalam streaming Askar Media Masjid Abu Bakar, pengajian kitab Riyadhus Shalihin Imam Nawawi di dalam bab taubah, selanjut daripada hadis yang ke-10 dari sahabat Imran ibn al-Husain, julukannya Abi Nujaid al-Khuzai radhiyallahu anhuma. Dia sahabat dan orang tuanya juga sahabat. Sahabat dekat mulia dengan Rasulullah SAW, ikut banyak peperangan, dan sahabat ahli zikir, ahli ibadah, yang mustajabud da'wah. Bahkan disebut tusafihul malaikah, berjabatan tangan dengan malaikat. Orang yang diberikan penyakit tetapi dia sabar dengan penyakitnya, menjadi orang-orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Imran ibn al-Husain, apabila disebut namanya, tanazzalur rahmat, sahabat-sahabat Rasulullah, inda dzikr salihin tanzilur rahmah. Apabila disebut seorang orang saleh, para sahabat-sahabat mulia, turun rahmat, di antaranya Imran ibn al-Husain. Dia meriwayatkan bahwa ada seorang wanita dari kabilah Juhainah. Indal Juhainah al-khabarul yaqin. Nanti kelak apabila datang orang yang terakhir masuk surga dari kaum Juhainah, dan disitulah al-khabarul yaqin, berita yang pasti, tertutupnya pintu surga, sudah tidak ada lagi. Akhiru man dakhala al-jannah min Juhainah. Orang-orang dari kaum Juhainah, baik laki ataupun perempuan, sahabat-sahabat zaman Rasulullah mulia, yang taat, yang mempunyai peduli dengan hukum-hukum Allah, takut dari azab Allah baik di dunia dan di akhirat. Di antaranya seorang wanita datang kepada Rasulullah SAW. Dia sudah hamil di dalam perzinaan. Maklum di zaman-zaman tersebut masih dekat dengan jahiliyah. Tapi dia ngadu kepada Rasulullah. Dia ingin bertaubat. Dia minta pendapat Rasulullah SAW. Dia berkata, ya Rasulullah, asabtu haddan
wahai Nabi Muhammad, aku telah mendapatkan hukuman. Harus aku dihukum dengan hukuman perzinaan. Fa'agimhu alaiya. Jalankanlah hukuman itu kepadaku ya Rasulullah. Ini sudah di Madinah dan menjadi orang-orang yang mana mereka tahu di situ ada hukumannya. Orang-orang yang dalam bermaksiat dosa besar. Jalankanlah hukuman kepadaku ya Rasulullah. Maka Rasulullah tidak cepat-cepat begitu saja memutuskan hukuman. Dalam riwayat yang panjang, hadis ini diriwayatkan dengan yang lain, bahwa Rasulullah SAW memanggil, apakah engkau sehat? Tidak gila, mengaku-ngaku. Bilang, aku sehat, aku tidak gila. Aku tidak punya bukti, kata Rasulullah. Tidak ada saksi, tidak ada fakta, dan lain-lainnya. Tidak bisa aku menghukumnya. Pulanglah engkau. Kedua kali begitu pula. Datang lagi. Mengaku dia berbuat perbuatan zina. Dan ingin dijalanin hukumannya. Maka Rasulullah berkata, engkau dalam keadaan sehat, tidak gila. Dan kau tahu, tidak punya saksi, tidak punya bukti. Berulang kali sampailah 3 kali. Tentunya hamil. Maka yang pertama Rasulullah SAW memanggil orang tuanya. Fada'a Nabiullah SAW waliyaha. Panggil oleh Rasulullah orang tuanya. Faqala ahsin ilaiha. Pergauliahlah dia dengan baik dalam keadaan dia hamil, nanti bersalin dan lain-lainnya. Jaga dia, rawat dia. Subhanallah. Nabiur rahmah, Nabi kita rahmatan lil alamin. Fa idza wada'at fa'tini biha. Kalau nanti dia sudah bersalin, sudah melahirkan, bawa dia kemari. Karena dia sudah sekali, 2 kali, 3 kali mengaku perbuatan itu. Dan buktinya hanya yang bisa dilihat adalah bersalinnya itu, atau hamilnya tersebut. Dalam riwayat yang lain, setelah datang membawa bayi Rasulullah, Rasulullah sedih melihat bayi. Belum disusui, belum dirawat. Ibunya akan dijalankan hukuman mati, yaitu rajam. Maka kata Rasulullah, pulang dulu. Susui ini anak, rawat ini anak bayi yang baru lahir. Subhanallah. Nabiur rahmah, Nabi kita rahmatan lil alamin. Bahkan sampai 2 tahun. Wa fisaluhu fi amain. Dan menyusuinya dalam keadaan 2 tahun. Sebagian riwayat berkata, kalau si wanita tersebut tidak datang lagi, Rasulullah sudah tidak ingin menjalankan hukuman. Sudah dibebaskan oleh Rasulullah. Tetapi benar, wanita ini dengan rasa takut, rasa betul-betul peduli dengan hukum agama Islam, dia datang lagi kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, sudah 2 tahun. Anak ini sudah disusui dan sudah besar 2 tahun. Sekarang aku mau menjalankan hukumanku. Ya Allah. Maka disitulah tidak ada lagi jalan. Sudah dikasih banyak kelonggaran, kemudahan, tapi tetap dia dari sekali, 2 kali, 3 kali, sampai tunggu hamil, sampai tunggu menyusui, sampai Rasulullah SAW tidak tega memisahkan antara ibu dengan anaknya. Tetapi karena wanita yang solehah, yang dia mengakui perbuatannya dan bertanggung jawab, dia akan menjalankan hukuman rajam. Maka jalankanlah hukuman tersebut, diikat badannya, dipendam setengah badannya dengan bajunya dan tertutup. Tsumma amara biha farujimat. Lalu dijalankanlah hukum rajam. Sampai disebutkan semua
Ada yang menyambit, ada yang dengan batu, ada dengan sendal dan lain-lain. Farujimat, sampai dia meninggal. Setelah dia meninggal begitu saja, tidak, Rasulullah bertanggung jawab. Summa shalla 'alaiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah salatkan jenazah tersebut. Masya Allah. Disolati oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wanita yang salehah ini. Lihat protesnya Sayyidina Umar ibn Khattab. Mengeritik kepada Rasulullah. Tusalli alaiha ya Rasulullah. Masih mau juga engkau menyolati wanita ini ya Rasulullah. Kata Sayyidina Umar ibn Khattab. Sepantasnya orang sudah maaf dengan perbuatan itu dan hukuman tersebut. Ya. Bahkan di salah satu orang-orang yang menyambit sambil dia mencela dengan sambitannya, dengan lontarannya. Lontaran itu mencaci maki, kata-kata yang tidak baik. Tidak malu wanita ini dijalankan hukuman rajam. Ya. Didengar oleh Rasulullah SAW. Hei, omongan kalian ini berat sekali. Dosa, kata-kata celaan kalian. Kalau dibuang ini omongan ke laut, omongan ini, laut itu akan bau dengan darah. Dengan omongan kalian mencela orang-orang yang bertaubat. Lalu Rasulullah salatkan. Walaupun Sayyidina Umar masih menyangka tidak layak disolati. Tetap Rasulullah SAW menyolatinya. Walaupun Sayyidina Umar, tusalli alaiha ya Rasulullah wa qad zanat. Engkau masih mensolati dia, walaupun dia sudah berzina. Apa jawaban Rasulullah? Laqad tabat. Hai Umar, dia sudah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Taubatan, satu taubat yang nasuh, taubatan nasuha. Lau gusimat baina sab'ina min ahli Madinah lawasi'athum. Pahala taubatnya seorang wanita ini kalau dibagi kepada penduduk orang-orang Madinah 70 orang masih kedapatan pahala-pahalanya. Masya Allah. Jadi orang yang taubat itu mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan keberanian dia mau menjalankan hukumannya. 70 orang dari penduduk kota Madinah masing bisa diberikan pahala dari orang yang satu pendosa dia bertobat di hadapan Allah Subhanahu wa taala, apalagi pengakuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah engkau tidak lihat wahai Umar? Dia sendiri berkali-kali datang mengaku dan ingin dihukum. Masya Allah. Rasulullah akui. Rasulullah puji ini wanita. Dengan datangnya berkali-kali. Anjadat binafsiha. Mau dirinya dihukum rajam. Karena Allah Subhanahu wa taala, karena takut dan menjalankan hukumannya. Karena dia berdosa, dia bertobat. Maka diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitulah kisah taubat dari dosa-dosa kabair. Diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau itu taubatan nasuha. Dan tetap sebagai kita orang muslim mensolatinya. Bahkan mendoakannya. Semoga dia diampuni dosa-dosanya. Itulah junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam rahmatan lil alamin. Hadis ini sebagian riwayat Imam Bukhari dan ini hadis lafaz Imam Muslim. Hadis yang ke-11. Wa an Ibnu Abbas wa Anas bin Malik radhiyallahu anhuma wa radhiyallahu anhum al-jami'in anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala law anna li ibni Adam wadiyan min dhahab ahabba an yakuna lahu wadiyan wa lam yanla'a fahu illa at-turab wa yatubu Allahu ala man tab. Muttafaqun alaih. Hadis ke-11 di dalam bab taubah. Dari sahabat Abdullah bin Abbas, terjemahan Al-Quran. Abdullah bin Abbas penerjemah Al-Quran, penafsir Al-Quran. Yang diberikan doa oleh Rasulullah SAW. Allahumma alimhu ta'wil. Allahumma faqihu fid din wa alimhu ta'wil. Di sanannya Nabi kita Muhammad SAW. Anak Sayyidina Abbas bin Abdul Muttalib. Hadis ini diriwayati juga oleh Anas bin Malik
khadimu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pembantu Rasulullah yang melayani Rasulullah, wudunya dan lain-lainnya selama 10 tahun. Dari umur 10 tahun, kota Madinah, ibunda Ummu Sulaim yang menghadiahkan kepada Rasulullah SAW Anas bin Malik untuk berkhidmat melayani Rasulullah SAW. Selama dia belum balik, dia boleh masuk ke dalam rumah istri-istri Rasulullah SAW. Anas bin Malik didoakan oleh Rasulullah SAW. Banyak hartanya, panjang umurnya, dan diberikan keturunan yang banyak, yang berkah. Sayyidina Anas berkata, satu lagi doa yang aku tunggu-tunggu. Aku min ahlil jannah. Aku menjadi orang penghuni surga. Yang diharap-harapnya bukan doa untuk anak, untuk rezeki, untuk umur, tetapi diharapkan aku didoakan menjadi penghuni ahli surga. Yang sering kita baca sekarang, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Allah, yang aku harap-harap ridhamu ya Allah. Kalau kita sudah diridhai, tidak diazab oleh Allah, pasti dimasukkan menjadi ahli jannah, surga. Itulah iming-imingnya sahabat-sahabat Rasulullah. Dia meriwayatkan hadis ini dalam bab taubah dari ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Lau anna libni Adam wadiyan min dhahab." Sekiranya apabila anak Adam itu mempunyai satu lembah pertambangan emas, Masya Allah. Dibayangkan zaman-zaman Rasulullah, lembah-lembah itu kalau isinya emas, butiran-butiran emas, pasir-pasir emas, bagaimana kekayaannya? Tetapi anak Adam tidak cukup. Masih mau minta yang kedua lembah. Artinya, dia mau lagi, masing lagi. Dia minta 2 lembah pertambangan emas. Ahabba an yakuna lahu wadiyan. Dia suka, pengen lagi, minta lagi. Lebih mau lagi kalau dia mendapatkan 2 lembah pertambangan emas. Begitulah manusia lebih condongnya kepada dunia, ketamaan dan lain-lainnya. Tetapi kalau disertai dengan amal yang soleh, dengan perbuatan yang baik, halal dicarinya, dikeluarkannya di tempat yang baik, Nabi memujinya, ni'mal malus soleh, dirrojulis soleh. Bagus harta yang baik, yang dicari dari yang halal, disalurkan, dituangkan ke tempat yang halal, ke tempat taat dan ibadah. Ada di dalam orang yang soleh. Ada harta tersebut di tangan orang yang soleh, tangan orang ahli ibadah, ahli salah, ahli siyam, ahli Quran, ahli halal, haram, ahli wara', ahli zuhud, ahli salatul rahim, ahli zakah, ahli sadaqah. Orang tersebut menggunakan harta tersebut. Walaupun dia mempunyai 2 pertambangan emas, tapi tetap dia termasuk orang-orang yang soleh. Karena disalurkan hartanya, dikeluarkan zakatnya. Itulah sifat anak Adam dibayangkan oleh Rasulullah. Kalau dia sudah mendapatkan 1 pertambangan emas, lembah emas, dia pengen 2. Kalau sudah 2, mungkin dia minta lagi 3, dan seterusnya. Tapi Rasulullah berkata, walan yamla'a fahu. Tidak akan memenuhi mulutnya. Artinya tidak kejang-kenyang anak Adam itu. Ini sifat kita semua. Ya. Mau terus ya, dengan harta, dengan makanan, dengan kehidupan, hiasan dunia. Ya. Di dalam salah satu hadis, ya, arba'un la yashba' min arba'in. 4 perkara, tidak kenyang dengan 4 perkara. Ardun min matar. Bumi, tidak kenyang-kenyangnya dengan air hujan. Disiram dengan air hujan bertahun-tahun, beribu-ribu tahun, terus mau lagi air hujan. Bahkan dia kalau kekeringan minta hujan. Wa udhunun min khabar, dan telinga tidak kenyang-kenyangnya dengan berita. Ada berita A,
berita B, berita C, berita ini hari, berita besok. Dia ingin mencari-cari kabar, memata-matai, mendengar-dengar. Ya. Yang ketiga, wa untha min dzakar. Wanita pun perempuan, dia tidak kenyang-kenyangnya dengan laki-laki. Artinya bergaul. Itulah sifatnya manusia. Daripada sifat-sifat keinginannya dia mencintai dunia. Tapi Rasulullah berkata, walan yamla'a fahu illa turab. Tidak memenuhi mulutnya kecuali nanti kalau dia sudah bersentuhan dengan tanah di liang lahat kubur. Kita ingat kalau melahatkan seorang yang mayit, jenazah di dalam kubur, kita buka wajahnya. Kita dempetkan mukanya dengan tanah di kiblat lahat liang kubur. Itu dah. Tidak bisa masuk lagi apapun. Tidak bisa masuk lagi mulutnya kecuali tanah. Asal tanah kembali ke tanah. Itulah anak Adam. Tapi bagi orang yang dia hidup bermaksiat, dia hidup bergelimang di dalam dosa, wa yatubullah ala man tab. Di akhirnya Rasulullah tutup ini hadis. Tetap walaupun anak Adam bermaksiat, serakah, tamak, rakus dan lain-lain, dia mencari yang haram, mencari, tapi kalau dia mau taubat, masing diterima taubatnya. Masya Allah, enak sekali. Kita bermacam-macam kekayaan, bermacam-macam pencarian, ya, mungkin dari halal, mungkin dari haram, mungkin dari syubhat, mungkin taubat, mungkin dari riba, mungkin dari yang lain-lainnya. Wa yatubullahu ala man tab. Ini kaitannya taubat dengan kehidupan dunia, dengan harta benda. Tadi emas yang dipermisalkan oleh Rasulullah, tambang emas, satu lembah. Dia cari lagi, ingin 2 lembah emas, 3 lembah emas. Tentunya dia mencarinya dengan baik syubhat, baik haram dan lain-lain. Baik ada kezaliman, tetapi masih bisa. Wa yatubullah ala man tab. Allah bukakan pintunya, Allah terima taubatnya kalau dia mau taubat. Nah, teguran buat kita. Kita sudah berapa kali, berapa tahun, sampai akhir tahun kita mencari harta, mengumpulkan harta, sampai banyak. Sampai kita ingat baik itu haram, baik itu ada kezaliman, baik itu ada sesuatu hak orang, cepat-cepat kita bertobat, masih diterima tobat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila masih kita bisa bersedekah atau kita kembalikan atau kita minta maaf, kita minta ridhonya, kita minta dihalalkan, masih keburu di dunia. Sebelum nanti di akhirat tidak ada lagi. Inilah taubat yang betul-betul ditunggu oleh Allah bagi orang-orang pendosa dalam kehidupan duniawi dan kerakusan dan ketamaan. Tetapi masih pun diterima taubat orang-orang tersebut. Hadisnya muttafaqun alaih, rawahu Syaikhan, Imam Bukhari dan Muslim. Hadis yang ketiga terakhir di dalam bab taubah, hadis ke-12 dari sahabat Abdurrahman bin Sakhr. Julukannya terkenal Abu Hurairah, penghafal ribuan hadis. Pendamping Rasulullah, pelayan Rasulullah, sahabat setia, sosial, yang selalu memikirkan konsumsi para sahabat-sahabat Ahlus Suffah. Makanan-makanan pagi dan makanan siang. Sahabat-sahabat Sayyidina Abu Bakar dengan Sayyidina Abu Hurairah yang peduli kepada kelaparan, kepada kemiskinan sahabat-sahabat yang lain. Dialah yang mencari, baik itu kurma, baik itu gandum, mungkin itu susu perah dan lain-lain. Sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu ajma'in. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yadhakullah subhanahu wa ta'ala ya rajulain yaqtulu ahaduhuma al-akhar yadkhulan al-jannah yuqatilu hadha fi sabilillah fayuqtal thumma yatubu Allah 'ala al-qatil fayuslim
fayustashhad fagutila fi sabilillah. Muttafaqun alaih. Hadis ke-12 di dalam bab taubah yang terakhir dari sahabat Abdurrahman bin Sahar Abu Hurairah, bahwasanya dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah senyum, tertawa, kagum, ridha artinya. Kiasan dari tertawa, senyum artinya senang, gembira Allah Subhanahu wa taala melihat hambanya. Perbuatan hambanya Allah salut, kagum atas perbuatan hamba-hambanya yang bagus, yang baik. Apa diumpamakan oleh Rasulullah? Ila rajulain. Allah memandang dua orang. Lalu Allah ridha, sayang kepada dia. Kesian kepada dua orang ini. Dan Allah kagum kepada dua orang tersebut. Bagaimana? Yang itu ahadumal akhar. Di dalam peperangan fisabilillah, yang satu kafir, yang satu muslim. Muslim dengan kafir perang harbi, peperangan dengan orang-orang musyrikin. Si A muslim, si B kafir. Maka di dalam peperangan tersebut terbunuhlah orang muslim si A ini. Menjadi orang mati syahid. Masya Allah. Bagaimana orang-orang yang mengharap-harapkan mati syahid, yang meninggal di tengah-tengah perjuangan fisabilillah, terbunuh di dalam medan pertempuran. Maka orang muslim tersebut, si A tersebut, meninggal mati syahid. Tinggal si kafir ini, masih hidup panjang, masih bisa hidup. Setelah beberapa bulan atau tahun, dia masuk Islam. Subhanallah. Dia masuk Islam. Si B ini yang kafir. Rasul berkata, Allah kagum. Dua-duanya masuk surga. Dua-duanya masuk surga. Si A dan si B masuk surga. Calon surga semuanya. Kenapa? Si A tadi terbunuh di tengah-tengah medan pertempuran, mati syahid. Si B ini orang kafir, akhirnya dia masuk Islam. Dia ikut lagi peperangan bersama orang-orang Islam, yaitu bersama Rasulullah SAW di zaman itu. Banyak orang-orang kafir. Dia dahulunya musuh, akhirnya jadi kawan. Tadinya jadi lawan dengan Rasulullah. Akhirnya dia sadar. Dia terima agama Islam. Dia anut, dia peluk agama Islam. Dia terima Islam. Dia bersaksi di hadapan Rasulullah. Dia ikut lagi perang fisabilillah. Subhanallah. Menjadi pejuang-pejuang Islam. Tadinya kafir. Sekarang dia masuk Islam. Dia ikut perang. Lalu terbunuh lagi di dalam peperangan tersebut. Mati syahid lagi yang kedua. Ini Allah kagum. Ini dua orang dipantau oleh Allah. Yang tadi masuk Islam, yang orang sudah Islam, dia ikut perang, mati syahid. Ini kafir yang membunuhnya, masuk Islam, ikut lagi perang, mati syahid. Dua-duanya masuk surga. Masya Allah. Ila rajulain yaqtulu ahaduhuma. Padahal dua orang ini dahulu saling bunuh-membunuh. Yadkhulan al-jannah. Kedua-duanya dipastikan masuk surga. Kenapa? Yugatilu hadza fi sabilillah. Yang A ini niatnya betul-betul karena Allah, ingin berjihad di jalan Allah. Meninggal menjadi mati syahid. Lalu Allah berikan dia hidayat, si kafir, si B ini masuk Islam. Dia perbaiki Islamnya, dia bertaubat, dia ikut perang lagi. Fa yastashhad fa yuqtal fi sabilillah. Dia mati syahid lagi dan dia masuk ke dalam surganya Allah. Ini ingat, ada dua lawannya yang saling bunuh-membunuh. Kata Rasulullah SAW, "Idzal tagal muslimaini bisayfayhima al-qatil wal maqtul finnar." Ini hadis terbalik. Ya. Tadi masuk surga dua-duanya. Kalau ini dua-duanya masuk neraka. Na'udzubillah min dzalik. Rasulullah umpamakan, kalau orang muslim dengan muslim mengangkat pedangnya, terhunus, ingin membunuh satu dengan lain. La haula wala quwata illa billah. Muslim mau membunuh dengan saudaranya muslim sendiri, yang mengucap la ilaha illallah. Orang ahli salat, dia mau aniaya, dia mau zalimi sampai terbunuh, tertumpah darahnya. Maka al-qatil finnar. Begitu juga wal maqtul. Kalau dia masih hidup,
Kalau dia masih bisa hidup, karena dendam, dia bisa membunuh lagi. Na'udzubillah min dzalik. Jadi, si orang yang terbunuh pun kalau dia masih bisa hidup, dia akan bunuh lagi orang tersebut di waktu itu juga. Seperti orang-orang, dia pura-pura mati, nggak taunya dia ambil senjata, dibunuh lagi orang dari belakang. Dua-duanya ingin membunuh. Maka kedua-duanya masuk neraka, kata Rasulullah. Jauh dengan ini. Seperti seseorang baru masuk Islam, belum beramal, belum dia berbuat perbuatan sholat dan lain-lain. Dia langsung masuk Islam, syahadat, mengucap 2 kalimat syahadat, dia ikut perang, meninggal di dalam perang fisabilillah, masuk surga langsung. Masya Allah. Ni'ma hadzal rajul wa lam ya'mal syai'an fil Islami qat. Enak sekali kata ini orang. Masuk surga orang ini langsung karena mati syahid. Tapi belum beramal sama sekali di dalam Islam. Karena matinya, mati syahid dan dia peluk agama Islam, dia anut agama Islam, maka dia menjadi orang ahlil jannah. Mudah-mudahan kita niat membela agama Allah, berjuang di jalan Allah, mati di dalam jihad fisabilillah, membela agama Allah, membela Al-Quran, membela Nabi, membela umat Nabi Muhammad SAW. Semoga kita mati syahid di jalannya. Amin ya rabbal alamin. Hadis ini muttafaqun alaih, rawahu Syekhan Imam Bukhari dan Muslim. Dengan hadis yang ke-12 selesailah dari bab taubat. Mudah-mudahan kita lanjuti ke bab sabar. Mari kita sejenak istirahat. Wa'alafu minkum. Assalamualaikum. تب علينا يا تواب، تب علينا وارحمنا وانظر إلينا، وارحمنا وانظر إلينا يا تواب، تب علينا يا تواب، تب علينا وارحمنا وانظر إلينا، وارحمنا وانظر إلينا. قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري، فدعائي وابتهالي شاهد لي بافتقاري. يا تواب تب علينا، يا تواب تب علينا وارحمنا وانظر إلينا، وارحمنا وانظر إلينا. فلهذا السر أدعو في يساري وعساري، أنا عبد صار فخري ضمن فقري واضطراري. يا تواب تب علينا، يا تواب تب علينا وارحمنا وانظر إلينا، وارحمنا وانظر إلينا. يا إلهي ومليكي أنت تعلم كيف حالي، وبما قد حل قلبي من هموم واشتغالي. يا تواب تب علينا، يا تواب تب علينا وارحمنا وانظر إلينا، وارحمنا وانظر إلينا. حاجة في النفس يا رب فاقضها يا خير قاضي، وأرح
سري وقلبي من لظاها والشواظيات سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. قال شيخ المؤلف رحمه الله تعالى وأدام النفع به وببركة علومه وبكم في الدارين آمين. رضي الله عنكم. وبالسند المتصل إلى صاحب المؤلف الإمام أبي زكريا يحيى بن شرف الدين النووي في كتاب رياض الصالحين باب الصبر. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا. وقال تعالى ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. وقال تعالى إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وقال تعالى يرون أجرهم بغير حساب. وقال تعالى ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. وقال تعالى واستعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. وقال تعالى ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين. والآيات في الأمر بالصبر وبيان فضله كثيرة معروفة. وعن أبي مالك الحارث بن عاصم الأشعري رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الإيمان والحمد لله تملأ الميزان وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماوات والأرض. والصلاة نور والصدقة برهان والصبر ضياء والقرآن حجة لك أو عليك كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. رواه Muslim. Alhamdulillah wa syukurillah ala ni'matillah. Salawat dan salam kepada Rasulullah. Melanjutkan kitab Riyadhus Shalihin karangan Al-Imam An-Nawawi di dalam bab sabar. Didahului dengan beberapa ayat. Yang pertama, himbauan kepada orang-orang yang beriman untuk bersabar di dalam kehidupan dunia dengan segala perihalnya. Ibadah, sabar. Menahan maksiat, sabar. Segala sesuatu, gangguan, ujian, sabar. Sakit, wabah, dan lain-lain pun termasuk bencana, sabar. Kematian pun sabar. Kerugian pun sabar. Isbiru wasabiru. Banyak-banyaklah sabar. Belajarlah sabar. Innamal hilmu bittahallum. Sesungguhnya kesabaran itu dasarnya dipelajari, dibiasakan. Biasakan sabar. Tahan sabar gitu. Setelah itu menjadi orang-orang sabir. Orang-orang yang sabar. Karena dia belajar. Al-ilmu bitta'allum. Ilmu pun dengan cara kita belajar ilmu. Begitu juga hilmu bittahallum. Hilm ay sabar. Ayat yang kedua, wala nabluwannakum bisyai'in minal khauf wal ju'. Karena akan Allah timpakan bala, ujian dengan sesuatu rasa takut. Takut di dalam kata-kata mati, takut miskin, takut mati dengan mati syahid dan lain-lainnya. Atau takut miskin dari harta, sedekah dan zakatnya. Ataupun rasa takut dari orang yang jahat. Walju', takut kelaparan, takut kemiskinan, takut kemarau panjang, takut sekarang kebutuhan-kebutuhan bahan pokok tidak ada. Itu ujian-ujian dari Allah. Siapa yang lulus dari ujian ini? Wa naqsin minal amwal, kekurangan harta, kehabisan harta, fakir, failit, bangkrut, hilang, rugi, tercuri, dan lain-lainnya. Wal anfus, hilang nyawa, anak, istri, kematian, orang tua, dan lain-lain. Ujian semua. Wastamarat, orang-orang yang berpanen. Orang-orang yang mengharapkan panen-panen kurma, panen buah-buahan, atau panen sawahnya. Hilang sawahnya dengan hama. Hilang panennya. Gagal. Itu juga perlu kesabaran. Maka semua itu diuji oleh Allah. Wa basyirus sabirin. Bagi orang-orang yang diuji
dengan sesuatu rasa takut, rasa kelaparan, kekurangan harta, kekurangan nyawa, kematian nyawa, dan begitu juga hangus daripada harta paninnya. Kalau dia bersabar, kalau dia terima, yang memberikan Allah, yang mengasihi Allah, yang menguji Allah, dia lulus. Indal imtihan yukramul marwa wa yuhan. Di waktu diuji, di waktu ujian, maka disitulah orang yang lulus mendapatkan ujian, ya, mendapatkan angka yang baik karena dia lulus dalam ujian tersebut dengan sabar. Ayat yang selanjutnya, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sebagian ahli tafsir berkata ini untuk orang-orang yang berpuasa. Hanyalah akan diberikan, dikembalikan pahala-pahala orang-orang yang bersabar di dunia. Dengan kesabaran dia berpuasa, menahan lapar, menahan haus, menahan syahwat. Nanti diberikan oleh Allah ajrahum bighairi hisab. Orang yang sabar diberikan pahalanya tidak terhitung. Melebihi yang diduga-duga. Pahalanya orang-orang yang bersabar, balasannya orang-orang yang bersabar dengan yang tidak bighairi hisab. Kita sering meminta rezeki yang bighairi hisab. وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. Bagi orang yang bersabar dari segala ujian tadi, dia akan diberikan oleh Allah pahala yang tidak terduga-duga, tidak bisa terhitung, yang tidak dipikir. Ya? Itulah pahalanya orang-orang bersabar. Mereka lah para nabi, para rasul, Nabi Allah Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi kita Muhammad SAW. Di dalam dakwahnya, di dalam kenabian dan kerasulannya, menjalankan risalahnya, penuh dengan rintangan, penuh dengan ujian, penuh dengan segala sesuatu yang menyakitinya. Maka mereka, walaman sabara wa ghafara, dia sabar. Bahkan dia maafkan orang-orang yang jahil. Dia maafkan orang-orang yang berdosa. Dia maafkan orang-orang jahat. Dia maafkan orang-orang yang zalim kepada dia. Walaman sabara wa ghafara, inna dzalika lamin azmil umur. Sifat kesabaran tersebut yang memaafkan orang lain, wal 'afina 'anil nas, orang-orang yang memaafkan kesalahan orang lain. Dia maafkan, dia tidak hukum, dia tidak balas, dia maafkan, dia terima, dia sabar. Kadhumul ghaib. Mereka lah orang-orang yang mempunyai azimah, mempunyai pendirian yang kokoh, teguh. Dia tahu ini semua bukan dari manusia. Ujian semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala untuk diangkat derajatnya, untuk diampuni dosa-dosanya. Orang-orang yang sabar tersebut. Ayat selanjutnya, wasta'inu bis-sabri was-shalah. Direndeng sabar dengan salat selalu. Sabar di dalam taat, sabar di dalam maksiat, sabar di dalam adiyat, sabar di dalam musibat, sabar di dalam makruhat. Mintalah pertolongan kepada Allah. Engkau sabar menjalankan taat. Sholat sampai tua, sampai 86 tahun. Kita sholat terus, sujud, ruku semampu kita. Berwudu, ke masjid, berjamaah, duduk di shaf pertama. Mengerjakan sholat qobliyah, sholat ba'diyah. Sudah 86 tahun misalnya. Masing dia sabar. Itulah orang-orang wasta'inu bis-sabri was-shalah. Apabila engkau ada ujian, masuklah ke dalam sholat. Karena Rasulullah SAW, idza faza'ahu amrun, faza'a ila shalah. Biasanya Rasulullah kalau ada sesuatu yang menakutkan dia, membingungkan dia, menyusahkan dia minta di dalam sholat kepada Allah. Bantuan. Rabbana afrigh alaina sabran. Wa thabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Ya Allah, tuangkanlah sabar di dadaku. Biar aku menghadapi segala ujian dengan sabar. Innallaha ma'as sabirin. Ketahuilah, Allah selalu bersama orang-orang yang sabar. Dari kejahatan orang lain, yang nyakiti orang lain, yang mana berbuat jahat, dia disabar. Diberikan oleh Allah kesabaran, nanti Allah bersama dia. Innallaha ma'as sabirin. Terakhir, orang-orang yang berjihad pun, yang akan
dia bertempur di medan peperangan. Orang-orang yang mati syahid dengan luka yang parah, dengan tertusuk, terbunuh, terhunus pedang dan lain-lain. Wala nabluwannakum hatta na'lamal mujahidina minkum was-sabirin. Akan kami uji kalian semua. Salat bisa, puasa bisa, zakat bisa, haji bisa, ibadah-ibadah yang lain bisa. Tapi jihad berani tidak? Membela agama Allah. Ini yang paling berat, jihad. Sanamul Islam. Puncaknya agama Islam. Hatta na'lamal mujahidina minkum. Aku akan uji kalian sehingga aku tahu siapa orang-orang yang mujahid fi sabilillah, orang-orang yang berjuang di jalan Allah. La yakhafu fillah laumata laim. Dia tidak takut cercaan, cemoohan orang, ancaman orang, teroran orang. Karena dia niat membela agama Allah Subhanahu wa taala. Was-sabirin. Dan orang-orang yang bersabar menghadapinya dengan tegar. Dia tidak takut menjalankan perintah Allah, menjauhi larangannya, amar ma'ruf, nahi munkar. Dia menjalankan ibadahnya, dia menjalankan kebenaran, dia membela yang hak. Qul ja'al haqqu wa zahaqal batil, innal batila kana zahuqa. Katakanlah yang benar, yang datang dari kebenaran, yang hak, sehingga Allah akan melenyapkan semua kebatilan, menghilangkan semua kebatilan dengan bersabar. Bertahun-tahun kita bersabar. Sampai datangnya waktu kita berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, membela agama Allah Subhanahu wa taala. Itulah ayat-ayat di dalam bab sabar. Masih banyak lagi kata Imam Nawawi, perintah untuk bersabar dan penjelasannya dan fadilah-fadilahnya di dalam ayat-ayat Allah banyak sekali dan bisa dibaca. Kurang lebih ayat-ayat sabar 70 ayat. Hadis pertama dari Abi Malik Al-Harith ibn Asim Al-Ash'ari. Sahabat Harith ibn Asim Al-Ash'ari, Bani Al-Ash'ariyah, dari kampung Zabid, Yaman, yang dipuji oleh Rasulullah SAW. Kiranya aku seperti mereka, orang-orang ahli Yaman, dari Yazid, dari Zabid. Ya. Mereka orang-orang terpuji yang tinggal di kota Madinah, Al-Ansar, Aus wal Khazraj. Di antaranya Al-Ash'ari, Abu Musa Al-Ash'ari, Abdullah bin Qais, dan ini Abi Malik Al-Harith ibn Asim Al-Ash'ari radhiyallahu anhu, hadir peperangan-peperangan bersama Rasulullah dan banyak meriwayatkan hadis dari Rasulullah. Hadis tenar riwayat ini ya riwayat Imam Muslim. Rasulullah berkata, "At-tuhur syatrul iman." Kesucian itu, berwudu itu, beribadah dengan berwudu dengan suci adalah syatrul iman, sebagian dari keimanan. Seperti kita bersih badan kita dari kotoran. An-nadhafah minal iman. Kebersihan itu adalah iman. Sebagian dari iman. Kita cuci tangan, kita kumur-kumur, kita masukkan air ke hidung, kita bersihkan muka sampai mata, telinga, kepala, kaki, dan tangan. Itu semuanya kebersihan. Wudu. Dan kita jalankan untuk ibadah, untuk sholat, untuk qiyam, untuk rukuk dan sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada lagi. Maka itu adalah tanda seorang beriman. Kita mau berwudu untuk sholat, untuk ibadah, untuk taat kepada Allah, menjalankan kewajiban. Walhamdulillah tamla'ul mizan. Ucapan seorang hamba mengabdi kepada Allah, dia bersyukur kepada Allah, dia mengucapkan pujian kepada Allah, diakui nikmat-nikmat berasal dari Allah, bersumber dari Allah. Dia puji Allah Subhanahu wa ta'ala dengan pujian lisan dan hati. Bil lisan wal janan wal arkan, dan anggotanya beribadah. Maka termasuklah itu tamla'ul mizan, memenuhi timbangan-timbangan amalnya kelak. Masya Allah. Wa subhanallah. Walhamdulillah tamla'ani atau tamla'u ma baina samawati wal ard. Engkau ucapkan kalimat subhanallah mil'al mizan. Walhamdulillah tamla'u ma baina samawati wal ard. Maka jangan dilupakan ini zikir subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. 4 kalimat ini yang disukai oleh Rasulullah, lebih disukai dari terbitnya matahari. Banyak-banyaklah membacanya subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. 2 zikir ini disebut subhanallah, walhamdulillah, tamla'ani ma baina samawati wal ard. Engkau mengucap alhamdulillah dari lubuk hati yang mengerti bahwa segala nikmat dari Allah.
Engkau puji Allah, engkau sembah Allah, engkau memujinya dengan ibadah anggotaamu, maka engkau tahu Al-Khaliq yang memberikan rezeki kepada kita. Lalu engkau sucikan Allah, subhanallah, walhamdulillah. Pahalanya memenuhi antara langit dan bumi. Masya Allah. Memenuhi langit dan bumi pahalanya. Mengucap subhanallah, walhamdulillah. Apalagi la ilaha illallah, wallahu akbar. Wassalatu nurun. Nah, disinilah penjelasan tentang kesabaran. Wassalatu nurun. Salat itu adalah cahaya. Salat itu adalah gerakan-gerakan ibadah yang menjadi kuat badan kita, yang menjadi sehat badan kita, yang menjadi pengobat buat kita. Sebagai senam agama, gerakan yang bagus, qiyam, ruku, i'tidal, sujud, tasyahud, salam, dan lain-lain. Menjadi cahaya buat badan kita. Cahaya ibadah, cahaya salat, cahaya sujud, cahaya zikir, cahaya Quran, cahaya solawat, cahaya istighfar, cahaya puasa diberikan oleh Allah. Orang yang sholat, nur, bercahaya dari kanan kirinya, atas dan bawahnya. Wassadaqatu burhan, pembela kita adalah sedekah. Al-mar'u tahta dhilli sadaqatihi yaumal qiyamah. Seseorang di bawah lindungan sedekahnya di hari kiamat. Pembela yang akan membela kita. Kita akan didakwa di hadapan Allah. Nanti yang membela kita, yang menjawab, adalah sedekah kita di dunia. Wasabru diya'un. Dan kesabaran itu adalah cahaya, sinar. Seseorang sabar dengan segala ujian, segala tantangan, dia menjadi orang yang dia, yang berkilau-kilau kesabaran wajahnya. Yang wajahnya mendapatkan cahaya dari hati, dari dalam, dengan ketakwaan dan keimanan dan keyakinan kepada Allah, dengan keikhlasan dan keridhaan dia sabar. Maka dia bercahaya wajahnya, bersinar-sinar. Wal Qur'an hujjatun laka. Ayat-ayat suci Al-Quran, firman-firmannya, perintah dan larangannya menjadi hujjah laka. Akan dituntut, akan didakwa, akan ditanya kita. Apakah kita amalkan? Au alaika. Ataupun kita menjadi saksi buat kita. Pembela kita Al-Quran. Kalau kita amalkan, kita terapkan, kita jalankan ayat-ayatnya, perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Wa kullun nasi yaghdu. Dan semua manusia nanti di hari kiamat, dia akan berjalan, akan menghadapi Shiratul Mustaqim. Dia akan menghadapi mizan. Dan menghadapi haula yaumil qiyamah. Faba'i'un nafsah. Dua orang saja. Diumpamakan begitu banyak manusia, hanya dua. Yang pertama, famu'tiguha. Apakah dia sudah bebaskan dirinya dari api neraka? Au mubiguha. Atau dia jerumuskan dirinya ke dalam neraka. Na'udzubillah min dzalik. Orang yang membebaskan dirinya, menyelamatkan dirinya, dijaga dirinya, dia bebaskan dari api neraka. Dia masuk ke dalam surga. Sering kita baca, Allahumma a'tiq riqabana minan nar. Kalau kita berwudu, kita berkata, Allahumma fukka ragabati minas salasi wal aghlal. Di dalam doa berwudu, membasuh tengkuk. Ya Allah, bukakanlah, lepaskanlah belenggu-belenggu rantai-rantai dari api neraka di tengkukku. Sehingga aku bebas daripada api neraka. Itulah. Engkau mau yang mana? Engkau mau selamatkan dirimu di dunia dengan beramal soleh, dengan berzikir, dengan Al-Quran, engkau selamat dari rantai dan belenggu api neraka. Atau sebaliknya, engkau menerjang, engkau melawan, engkau bermaksiat, engkau akan menjerumuskan dirimu sendiri ke lubang api neraka. Na'udzubillah min dzalik. Ini hadis riwayat Imam Muslim. Hadis kedua dari Abu Sa'id bin Malik bin Sinan Al-Khudri radhiyallahu anhuma anna nasan min al-ansar sa'alu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa'atahum thumma sa'aluhu fa'atahum hatta nafida ma 'indah. Faqala lahum hina anfaqa kull shay'in bi yadihi ma yakun 'indi min khair falan adakhirahu 'ankum wa man yasta'fif yu'afihi Allah wa man yastaghni yughnihi Allah wa man yatasabbar yusabbirhu Allah. Wa ma u'tiya ahadun 'ata'an khairan wa awsa'a min as-sabr. Muttafaqun alaih.
Hadis kedua dari Abu Sa'id Al-Khudri. Julukannya Imam sahabat Sa'ad ibn Malik ibn Sinan Al-Khudri. Radhiyallahu ta'ala anhuma. Orang tuanya sahabat dan anaknya pun sahabat. Sa'ad dan Malik sahabat. Bahwa dia melihat orang-orang Madinah, Ansor, berdatangan kepada Rasulullah meminta bantuan-bantuan hasil peperangan, zakat, baitul mal yang dibagikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semua pada minta, semua pada mau daripada hasil rampasan perang atau sedekah atau zakawat dari baitul mal. Rasulullah membagikannya. Innama ana gasim, wallahul mu'ti. Aku hanya memberi, yang mengasih adalah Allah Subhanahu wa taala. Fa'atahum, setiap yang datang dikasih oleh Rasulullah, baik itu gandum, baik itu bahan makanan pokok, baik itu uang, baik itu binatang dan lain-lain seperti unta dan kambing, Rasulullah memberikannya. Fa'atahum hatta nafida ma indah. Subhanallah, sampai habis apa yang ada di tangannya Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Begitulah sifatnya Nabi di dalam bulan puasa. Hatta sehingga diibaratkan Rasulullah SAW ajwada ma yakunu fi Ramadan. Paling dermawan Rasulullah di bulan suci Ramadan. Karrihil mursalah. Seperti angin yang menghembus apa-apa yang di tangannya habis semua. Diberikan kepada orang-orang yang memintanya. Ada yang berkata, Rasulullah sudah habis, tidak ada lagi. Rasulullah berkata kepada mereka, aku sudah infakkan yang di tanganku. Habis di hadapanmu engkau lihat. Bahkan pernah Rasulullah SAW setelah membagikan, pulang ke rumah ada terlupakan sekeping daripada emas. Diambil oleh Rasulullah buru-buru, dibagikan lagi oleh Rasulullah. Tidak tersisa di rumahnya sama sekali. Sekeping sedikit pun Rasulullah ambil daripada baitul mal, uang-uang yang dibagi-bagikan Rasul sampai habis. Ma yakun indi min khair, tidak ada lagi harta tersisa di sisiku, sudah habis semuanya. Falan addakhirahu ankum, aku tidak simpan, aku berikan semuanya yang ada padaku. Lalu Rasulullah ajarkan sahabat-sahabat yang belum kebagian, yang belum puas, yang belum menerima. Wa man yasta'fif yu'iffahu Allah. Siapa orang yang mempunyai sifat afif, harga diri, dia tidak mau minta, maka yu'iffahu Allah. Allah muliakan dia. Afaf. Orang afif, orang yang mulia, wibawa, yang punya harga diri, yang mempunyai air muka, dia tidak mau minta. Dimuliakan mereka orang-orang tersebut. Wa man yastaghni yughnihillah. Siapa orang yang mempunyai sifat kaya, tidak mau dia meminta, dia seorang orang-orang yang cukup, dikayakan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak mau minta sama sekali. Yang ketiga disinilah man yatasabbar yusabbirhullah. Kalau dia belajar sabar dari meminta-minta, dia tidak mau meminta-minta, dia cukup, dia menjaga dirinya, dia tahan daripada sifat-sifat meminta, maka dia sabar dengan kekurangannya, dengan keridhaannya, dengan apa yang diterima, yusabbirhullah, maka diberikan sifat sabar oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah tutup dengan sifat yang baik. Wa ma u'tiya ahadun ata'an khairan wa awsa' minas sabr. Tidaklah yang paling bagus pemberian Allah kepada seseorang dari harta, apapun, atau keluasan, kemewahan, dan lain-lain, sifat-sifat yang bagus diberikan oleh Allah, harta benda, dan lain-lain, tidak ada yang bagus. Hanya yang bagus, kata Rasulullah, yang paling bagus seseorang diberikan sesuatu yang baik, pemberian kepada seseorang adalah sifat sabar. Kalau dia diberikan sabar, itulah yang paling, sifat yang paling bagus diberikan oleh Allah, lebih dari segala kekayaan. Mudah-mudahan kita diberikan kesabaran, ya Allah, di dalam ibadah, di dalam taat, di
di dalam menahan maksiat, menjauhi maksiat, menjauhi segala kemakruhan, musibat, ya, adiyat, dan lain-lain di dalam masa hidup kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala diberikan husnul khatimah dan kesabaran selama hidup kita. Amin amin ya rabbal alamin. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdina husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani. Allahumma hdina bi hudak waj'alna mimman yusari'u fi ridak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa 'asak wa hasbunallahu wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa